Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan dengan tema kita Kampus Harus Kritis. Tadi di awal kita sudah membahas tentang bagaimana perguruan tinggi yang semestinya menjadi salah satu media untuk mengkritisi, menjadi harapan masyarakat tentunya untuk mengkritisi berbagai persoalan yang tengah terjadi, yang baik itu yang menuai kontroversi ataupun polemik, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan. Dan kita mencoba menarik ke perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai amal usaha persyarikatan, sebagai bagian dari penyambung lidah dari pimpinan pusat Muhammadiyah terkait berbagai persoalan-persoalan yang hadir dan dikritisi oleh persyarikatan. Dan seperti apa ya Anda Hans perguruan tinggi Muhammadiyah? Ya, alhamdulillah kita Muhammadiyah itu mempunyai perguruan tinggi sebanyak 162 buah. Universitasnya 59. Jadi potensi sekali. Di sana belajar para mahasiswa dari berbagai golongan, berbagai tempat, berbagai etnis kumpul di sana. Tetapi menurut saya mahasiswa di PTMA, seperti PTM maupun PTA itu atau perguruan tinggi Aisyah sama saja dengan kondisi umum kemahasiswaan. Mereka karena faktornya tadi, yaitu faktor mereka adalah generasi Z yang sudah sibuk dengan kehidupan pribadi mereka. Ya tadi ada beberapa yang saya sebutkan itu, ada beberapa karakter yang mereka miliki. Umpamanya hedonis, yang mereka senang itu kesenangan itu. Yang kedua instan. Yang ketiga juga sangat tidak lagi memandang ke masa belakang. Yang paling mengherankan atau mengagetkan saya sih penelitian terbaru. Saya sebagai pembimbing disertasi saya menganggap bahwa generasi Z itu tidak mengenal lagi organisasi lembaga-lembaga keagamaan, karena mereka lebih mendengarkan dan sebagai rujukan adalah perorangan di YouTube ceramah-ceramah YouTube, sehingga mereka lebih mengenal ustadz-ustadz, kiai-kiai yang suka bermain di media sosial. Nah ini mungkin menjadi perhatian ya. Jangankan ke urusan negara, urusan agama saja sudah begitu. Dan mereka pun mungkin terkena oleh situasi yang secara umum seperti itu, yang disebut dengan our culture, budaya kita itu. Ya juga kita kan zaman sekarang itu zaman yang disebut bullshit era. Atau post-truth. Ya, jadi pasca kebenaran. Sehingga kalau mereka sangat bingung melihat suasana atau berseliwerannya informasi. Mana nih yang benar, kata ini kata seperti COVID saja. Kata pihak sini bahwa COVID itu ada, berbahaya, tapi pihak lain menyebarkan YouTube di video bahwa itu adalah konspirasi. Itu adalah tidak nyata. Ini kan bagi anak-anak bingung juga seperti apa. Itu bukan hanya masalah satu, masalah yang lain pun seperti itu. Terjadi kekacauan informasi, sehingga si anak atau mahasiswa mereka sebetulnya sekarang tidak begitu tekun belajar ya, karena itu yang juga tidak begitu serius dalam hal memperhatikan lingkungan sosial. Maka terjadilah apatisme, dan apatisme itulah yang menurut saya yang menyebabkan kita sekarang baik di PTA atau PTMA itu tidak lagi seperti dulu gairahnya. Ya, sehingga orang-orang tua kita, PP Muhammadiyah itu selalu mengeluh melihat suasana begini. Nah, mereka kadang-kadang mengatakan, ini di mana kerjanya PTM ini? Tidak melahirkan daya kritis yang. Tapi menurut saya karena ini adalah sudah zamannya seperti itu. Oleh karena itu, mungkin
ada himbauan ya Mas itu? Benar, mungkin himbauannya baik itu ke perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi Muhammadiyah, perguruan tinggi nasional yang berkaitan dengan bagaimana membangun sikap kritis, menumbuhkan kembali kekritisan kampus untuk menjawab sebagai salah satu penyambung lidah masyarakat terhadap persoalan-persoalan ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akan ini. Ya, saya kira himbauan kepada seluruhnya, terutama mahasiswa kita, bahwa jangan sampai mati daya kritis, karena Anda itu diciptakan menjadi makhluk yang sepertinya makhluk yang spesial. Itu orang-orang yang punya daya intelektual tinggi, di mana daya kritis itu harus muncul. Tidak hanya kepada masalah sosial, kepada masalah-masalah yang sifatnya informasi, ya, yang mikro juga harus kritis. Kita tidak harus percaya begitu saja pada berita. Berita itu harus dikoreksi, harus dikomparasi dengan yang lain. Juga kita tidak boleh apatis dengan gejala-gejala yang sekarang muncul, penyelewengan-penyelewengan yang dari kacamata moral, kacamata akademis menyimpang. Nah, makanya saya harap mahasiswa tetap sebagai agent of change, agen-agen perubahan yang bisa mengkondisikan situasi tertentu pada situasi yang lebih baik. Saya kira itu Mas Ihsan ya, sebagai buah tutur pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dan kesempatannya terkait persoalan atau tema kita, kampus harus kritis, dan berbagai persoalan juga. Saat ini kita juga mencoba mengkritisi kampus, bagaimana kampus semestinya harus kritis dan sebagai yang melahirkan mahasiswa, yang menjadikan agen perubahan untuk hadir sebagai kader-kader intelektual untuk ikut mengkritisi pemerintah terkait berbagai kebijakan. Terima kasih Ayanda sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan dan keberkahan dari Allah. Amin. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita terkait kampus harus kritis, dan semoga kampus kian melahirkan insan-insan cendekia intelektual yang kritis terkait berbagai persoalan. Dan kembali kami undang untuk menyaksikan catatan akhir pekan dengan tema-tema menarik, dengan berbagai isu-isu aktual yang akan kita bahas dalam perspektif Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah. Akhir kata, saya Marsha mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.